Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita akan lanjutkan kuliah kita dengan topik selanjutnya. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membicarakan satu topik, yaitu adalah crossing over atau pindah silang. Yang sebelumnya kita sudah bicarakan tentang pautan gen ya. Jadi 3 materi yang saling terkait, pautan gen, kemudian crossing over atau pindah silang, kemudian yang terakhir adalah tentang pemetaan kromosom. Di pertemuan yang lalu saya sudah berikan sedikit pendahuluan tentang pemetaan kromosom, tetapi saya akan ulas kembali sedikit tentang pemetaan kromosom terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari ini, gambaran secara umum tentang peta ya, yang sudah kita ketahui. Jadi peta itu definisinya adalah gambar 2 dimensi yang menunjukkan posisi atau lokasi relatif jarak posisi atau lokasi relatif atau jarak objek-objek tertentu. Peta itu sendiri ada yang sederhana, ada yang kompleks ya atau lengkap. Yang lengkap ini meliputi hampir semua objek yang ada. Ilustrasinya yang di sebelah gambar sebelah kanan itu peta yang sederhana, hanya ada beberapa titik, meskipun sebenarnya ada itu objek-objeknya di situ, tapi hanya digambarkan titik-titik penting ya, yang menunjukkan posisi objek tertentu dan jarak-jaraknya. Tetapi ada juga peta yang kompleks ya, seperti yang di bawah itu, kompleks sekali, jadi banyak sekali objeknya, kemudian jarak-jaraknya juga macam-macam variatif. Kemudian objeknya juga macam-macam. Tentu saja peta yang kompleks itu juga terbangun dari peta yang sederhana dulunya. Nah, kemudian kalau tadi itu pengertian peta secara umum, kita sekarang menuju ke peta kromosom. Apa itu peta kromosom ya? Peta kromosom yaitu gambar 2 dimensi yang menunjukkan posisi dan jarak gen-gen dalam kromosom. Kita tahu bahwa karena kromosom itu concern kita nanti adalah tentang gen-gen yang berada di dalamnya, sementara kromosom itu sendiri adalah berbentuk seperti benang ya. Jadi ketika kita bicara tentang peta kromosom, maka secara fisik nanti peta kromosom itu akan terdiri dari sebuah garis, dan kemudian ada titik-titik di dalamnya, kemudian ada jarak-jarak yang menggambarkan jarak antara satu titik dengan titik yang lain. Atau dalam hal ini disebut sebagai jarak gen. Nah, sebagaimana peta yang tadi sudah saya sebutkan di awal, peta kromosom itu ada juga yang sederhana, ada yang kompleks. Peta yang sederhana atau sering disebut sebagai linkage map, seperti yang gambar di sebelah kiri ya, hanya sebuah garis, kemudian ada letak lokus di situ, lokus atau gen ya. Di sini digambarkan 3 titik, ada gen A atau lokus A, lokus B, lokus C, atau gen A, gen B, gen C. Jaraknya AB dengan 7, A dengan B 7, B dengan C 21, dan seterusnya. Nah, peta yang sederhana ini biasanya dibuat berdasarkan data hasil persilangan. Jadi nanti kita akan belajar ini ya. Kemudian ada juga peta kromosom yang kompleks yang sering disebut sebagai physical maps. Physical map itu menggambarkan posisi dan jarak fisik ya, posisi dan jarak fisik. Jadi gambarnya seperti ini ya, posisinya tertentu, jadi misalnya nggak kelihatan tulisannya ya saking rigidnya. Misalnya gen 1 di sini, kemudian sebelahnya ada gen kedua, gen ketiga, dan seterusnya. Kemudian juga menunjukkan jarak masing-masing ya. Ini dengan ini tentu saja jaraknya jauh ya, ini dengan ini relatif dekat, yang ini bahkan sampai harus dibuat atau keterangannya itu agak jauh ini agar bisa menuliskan ya, menuliskan gennya itu. Nah,
jarak fisik dalam peta yang kompleks ini biasanya dinyatakan dalam BP atau base pair. Kita tahu dulu sudah belajar tentang DNA ya. DNA itu terdiri dari pasangan-pasangan basa nitrogen. BP itu maksudnya base pair pasangan nitrogen, pasangan basa nitrogen. Jadi satu BP itu sama dengan satu pasangan basa nitrogen ya. Anda mungkin sudah belajar di bioteknologi tentang itu ya. Berbeda dengan peta sederhana yang linkage map tadi, physical map ini dibuat berdasarkan data dari marka molekuler biasanya. Jadi dengan marka molekuler sehingga bisa disusun sebuah peta. Anda tahu di sini cukup padat ya, dan ini pun mungkin juga belum semua gitu. Jadi ada sisi-sisi kosong ini yang bukan berarti di situ pasti kosong, tidak ada gennya, tapi karena belum ditemukan. Nah, Anda mungkin bisa berkontribusi untuk mengisi kekosongan-kekosongan di sini nanti kalau Anda belajar tentang ini. Oke. Jadi itu gambaran umum tentang peta kromosom. Nah, sekarang akan kita teruskan ya. Kalau tadi dikatakan bahwa peta kromosom itu adalah sebuah garis, kita ngomong tentang peta yang sederhana ya. Peta kromosom itu adalah sebuah garis, kemudian ada titik-titik lokasi lokus, kemudian ada jarak. Nah, tentu saja ada dua hal penting di sini yang harus diperhatikan, yaitu pertama adalah jarak antara dua gen, kemudian yang kedua adalah posisi. Karena kromosom itu kan tidak seperti wilayah ya, yang ada utara, barat, timur, selatan dan seterusnya. Maka berbicara tentang posisi gen di dalam kromosom, maka kita bicara lebih relatif. Jadi posisi A terhadap B, posisi B terhadap C dan seterusnya, bukan timur, selatan, barat dan seterusnya. Itu ya. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa menentukan jarak gen. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah singgung-singgung tentang ini ya, tentang jarak ini, dan akan diulas lebih detail di sini. Jadi sebenarnya penentuan jarak gen ya pada kromosom ini berdasarkan pengetahuan yang sudah kita peroleh di pertemuan sebelumnya, yaitu memanfaatkan fenomena pindah silang yang sudah kita pelajari. Oke, kita mulai dari urutan logikanya ya. Dulu sudah kita pelajari bahwa semakin jauh jarak antara dua gen, maka peluang terjadinya pindah silang itu semakin besar. Oke. Kalau peluang terjadinya pindah silang semakin besar, maka peluang terjadinya rekombinasi itu juga semakin besar. Jika peluang rekombinasi semakin besar, maka akibatnya rasio keturunan bertipe rekombinan itu juga semakin besar. Nah, di pertemuan kemarin sudah kita pelajari tentang bagaimana menentukan mana-mana individu yang termasuk tipe rekombinan dan tipe tetua. Nah, nanti kita akan berangkat dari sana. Nah, kalau poin pertama itu kita balik karena yang akan kita cari kan jaraknya. Sementara statement yang pertama tadi kan kita mulai dari jarak. Ya, jadi kita balik. Rasio keturunan bertipe rekombinan semakin besar, atau jika rasio keturunan bertipe rekombinan semakin besar, maka atau itu berarti disebabkan karena rekombinasi yang semakin besar. Rekombinasi yang semakin besar itu disebabkan oleh pindah silang yang semakin besar. Sementara pindah silang yang semakin besar itu disebabkan oleh jarak antara dua gen yang semakin jauh atau semakin besar. Nah, artinya kita bisa simpulkan, tadi pertanyaannya adalah bagaimana menentukan jarak ya. Jadi kita bisa menentukan jarak antara dua gen yang terpaut, tentu saja karena kita ngomong tentang satu kromosom ya, yaitu dengan menggunakan besarnya rasio rekombinan. Sekali lagi, dalam belajar genetika selalu kita menggunakan data di lapangan. Data apa itu? Data hasil persilangan. Jadi dari data hasil persilangan kita tentukan berapa rasio rekombinannya,
Dari data itu, maka kita akan bisa mengetahui jarak antara dua gen yang terpaut. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya. Baik, saya teruskan. Kemudian kalau di peta yang wilayah tadi kita mengenal jarak dengan satuan meter atau kilometer gitu ya. Tentu saja kalau di kromosom kita tidak mengenal satuan itu, maka satuan untuk jarak di kromosom itu dikenal sebagai 1 unit jarak peta. 1 unit jarak peta. Atau disebut sebagai map unit atau disingkat sebagai MU ya. Berapa besarnya 1 unit jarak peta itu atau 1 MU itu, yaitu didefinisikan sebagai 1% fenotip rekombinan. 1% fenotip rekombinan. Jadi kalau ada 100 individu hasil persilangan, kemudian yang 99 itu dia sesuai dengan tipe tetuanya, yang 1% itu misalnya, atau yang 1 ya, yang 99 sesuai dengan tipe tetuanya, 1 individu itu rekombinan, maka gen-gen yang mengkode sifat, 2 sifat, tentu saja kita harus melihat dari 2 sifat ya, karena kita mau melihat jarak, maka jarak antara 2 gen yang menentukan sifat yang kita pelajari tadi itu adalah sebesar 1 unit, karena tadi 1% besarnya tipe rekombinan. Nah, satuan jarak peta sendiri dinyatakan dengan cm ya, tapi c-nya kecil di situ, c kecil, m besar. Ini bukan cm tetapi centimorgan. Morgan itu adalah peneliti yang mencetuskan pertama kali tentang satuan jarak peta ini. Bagaimana formulasinya atau rumusnya? 1 unit jarak ya, atau 1 MU itu didefinisikan sebagai 1% rekombinasi sama dengan 1 cm tadi. Oke. Nah, bagaimana menghitung persen rekombinasinya? Di formulasi yang kedua itu, yaitu jumlah keturunan tipe rekombinasi kita bisa tentukan dari hasil persilangan tadi dibagi dengan jumlah semua keturunannya dikalikan 100%. Sampai di sini barangkali belum terlalu jelas ya, tapi mungkin dengan nanti kita melihat contoh kasus akan semakin jelas. Oke, kita lihat saja nanti. Kita akan belajar dari sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya adalah kita diberi data hasil persilangan ya, test cross. Berdasarkan test cross, tapi ini kita sudah tahu bahwa pautannya itu dalam posisi kopling ya, kopling, datanya itu data kopling. Kita lihat di situ, ini genotipnya sama dengan contoh yang dulu sudah kita pelajari, PR plus VG plus, PR plus VG dan seterusnya. Jumlah individunya seperti itu, jumlah totalnya adalah 2839. Pertama kali tentu saja yang harus kita lakukan adalah menentukan mana yang tipe tetua, mana yang tipe rekombinan. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa yang tipe tetua itu adalah yang jumlahnya terbanyak, karena hanya ada 2. Karena ada 4, ada 2 tipe ya, tipe rekombinan dan tipe tetua. Karena di sini ada 4, itu dibagi menjadi 2. Yang 2 itu adalah tipe tetua, yang 2 adalah tipe rekombinan. Mana yang tipe tetua? Tipe tetua adalah yang jumlahnya terbanyak. Dalam hal ini yang jumlahnya terbanyak adalah yang 1339 dan 1195. Berarti yang 1339 dan 1195 itulah yang merupakan tipe tetua atau tipe parental. 2 sisanya berarti tipe rekombinan. Oke. Nah, bagaimana menentukan jarak antara kedua gen tersebut? Dalam hal ini berarti jarak gen antara jarak gen PR dan VG ya. Ketika kita sudah bicara tentang jarak gen PR VG, maka kita sudah tidak peduli dengan plus atau tidak plus dalam hal ini, karena kita sudah ngomong lokus ya, bukan ngomong alel ya. Jadi Anda boleh nulis PR plus juga boleh, PR tanpa plus juga boleh, VG plus juga boleh, VG tanpa plus juga boleh, karena kita sedang ngomong tentang lokus, bukan ngomong tentang alel.
Bagaimana cara menentukannya? Sesuai dengan rumus tadi, maka jarak PRVG itu adalah tadi rumusnya jumlah tipe rekombinan. Dalam hal ini rekombinannya adalah 151 plus 154 dibagi dengan jumlah seluruh individunya 2839 dikalikan 100%. Jangan lupa ya, yang 100% ini hasilnya adalah 10,7%. 10,7% sama dengan 10,7 mu atau sama dengan 10,7 cm3. Kalau diilustrasikan seperti itu, gambar petanya PR ke VG jaraknya 10,7. Nah, bolehkah kalau kita misalnya menulis VG dulu baru PR? Boleh saja. Karena kan ini tidak, sekali lagi tadi kan jarak relatif ya, tidak ada hubungan, tidak posisi kiri kanan atas bawah itu kan nggak ada kalau di kromosom itu, tidak ada timur barat dan seterusnya. Jadi yang penting jaraknya dalam ini. Kecuali nanti kalau sudah ada 3 gen gitu misalnya, posisi atau urutan itu menentukan. Oke, ini adalah bagaimana menentukan jarak 2 gen dari contoh hasil persilangan yang kopling ya. Tapi prinsipnya sama, adalah bagaimana kita menentukan mana tipe tetua dan mana tipe rekombinan. Kita akan lihat contoh yang satunya, yang tipe pautannya itu adalah repulsion. Persilangan ya, sama dengan tadi, datanya seperti itu. Kemudian sama ya. Bagaimana kita menentukan tipe tetua? Yaitu kita cari dulu mana yang jumlah individunya terbanyak. Dalam hal ini ada 1067 dan 965. Atau sebaliknya ya, yang tipe rekombinannya itu adalah yang sedikit jumlahnya. Caranya sama dengan tadi, menentukan jaraknya. Jarak PRVG ya. Rekombinannya ada 157 plus 146 dibagi jumlah total 2335 dikalikan 100%. Sama dengan 13% atau 13 mu atau 13 cm3. Gambarnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjutkan. Itu tadi kita sudah belajar menentukan jarak gen untuk 2 posisi gen ya, 2 posisi gen atau 2 lokus. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan jarak kalau yang kita pelajari itu ada 3 gen. Sekali lagi, ada concern, satu lagi concern yang harus kita perhatikan ya. Selain jarak, kalau gen yang kita perhatikan itu lebih dari 2. Selain jarak, ada posisi ya, posisi. Jadi jika ada 3 gen yang terlibat, maka sebelum menentukan jarak, kita tentukan dulu posisi yang benar itu seperti apa gitu. Karena nanti kalau posisinya salah kan jadi salah semua gitu ya. Oke. Nah, kalau ada 3 posisi gen, maka kita harus kita lihat dulu bagaimana sih ceritanya, pindah silangnya itu kemungkinannya bagaimana saja gitu. Oke, kita lihat misalnya ada genotip seperti itu, A besar B besar, A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil ya, tapi ini terpaut. Kemudian ini Anda umpamakan dia F1 gitu aja. Seperti yang sudah saya gambarkan di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian dia nanti kan akan ketika mau disilangkan, dia akan membentuk gamet. Nah, gametnya itu seperti apa kemungkinannya? Kita lihat. Gamet pertama tentu saja yang kita lihat adalah gamet tipe tetua. Tipe tetua berarti sama dengan tetuanya ya. Tetuanya adalah A besar, B besar, C besar, A kecil, B kecil, C kecil ya. A besar, sebentar, A besar, C, A besar, B besar, C besar, A kecil, B kecil, C kecil ya. Seperti ini, seperti ini. Nah, kita lihat tipe parental itu kan berarti dia kita anggap tidak mengalami, bukan segmen yang mengalami, bukan kromatid yang mengalami pindah silang, berarti tetap seperti tetuanya. Tetuanya seperti ini, maka gametnya adalah seperti ini dan seperti ini.
Oke, itu adalah gamet-gamet tipe tertua. Apakah hanya itu saja yang terbentuk? Tentu saja tidak. Ada gamet-gamet tipe rekombinan. Kita lihat satu persatu. Karena ada 3 posisi gen, maka kemungkinan pindah silangnya juga ada, tidak hanya satu, ya, tetapi ada 3 dalam hal ini. Pindah silang antara A dan B, pindah silang antara B dan C, dan pindah silang dua-duanya terjadi antara A, B terjadi, B, C terjadi. Itu yang disebut sebagai double crossing over, ya. Kita lihat satu-satu. Jika pindah silang terjadi antara gen A dan gen B atau lokus A dan lokus B, kita lihat gamet yang terbentuk nanti seperti apa. Kita lihat saja, kita urutkan. Gametnya berarti ada A besar, dia pindah silang ke sana, ketemunya dengan B kecil, kemudian terus ke B kecil. Jadi terbentuk gamet yang ini. Oke. Kemudian berikutnya yang A kecil, karena dia pindah silang ke sana, ketemu dengan B besar, lanjut ke C besar, maka akan terbentuk gamet yang ini, A kecil, B besar, dan C besar. Oke, itu jika pindah silang terjadi satu saja pada satu posisi, yaitu pada titik di antara dua lokus, yaitu lokus A dan B. Oke. Kemudian bagaimana halnya jika pindah silang itu terdiri di satu titik, tetapi terjadinya antara posisi atau lokus B dan C. Kita lihat gamet yang terbentuk jadi A, ya, A, terus ke B karena tidak terjadi pindah silang. Dari sini dia pindah silang, ketemu dengan C kecil, A besar, B besar, C kecil. Gametnya adalah yang ini. Kemudian berikutnya, yang gamet keduanya, A kecil, karena tidak terjadi pindah silang terus ke sini, ya. Kemudian karena terjadi pindah silang, maka dia ke sana, ke C besar, maka terbentuk gamet yang ini, A kecil, B kecil, C besar. Oke, itu jika pindah silang terjadi di satu titik antara lokus B dan C. Masih ada satu kemungkinan pindah silang lagi, yaitu apabila pindah silang itu terjadi di kedua titik antara AB dan antara BC. Gamet yang terbentuk bagaimana? Kita lihat saja. Yang A besar ini, karena terjadi pindah silang, dia ke sana ketemu dengan B kecil. Karena di antara BC pindah silang, maka ini ke sana, ketemunya dengan C besar, maka terbentuk gamet A besar, B kecil, C besar. Yang satunya A kecil, karena terjadi pindah silang, ketemu dengan B besar, karena antara B dan C terjadi pindah silang, maka ketemu C kecil. Terbentuk gamet yang ini, yaitu A kecil, B besar, C kecil. Udah ya, hanya itu saja ya kemungkinannya. Pindah silang antara AB, pindah silang antara BC, dan pindah silang antara AB dan BC. Ini nanti informasi ini akan kita gunakan sebagai panduan ketika kita menghitung jarak dan menentukan posisi gen. Oke, mungkin kita langsung belajar dari kasus ya, biar lebih jelas bagaimana kita membuat peta kromosom dengan 3 gen. Di dalam tampilan disediakan sebuah contoh ya, data hasil tes cross dari tanaman. Di situ digambarkan genotipnya itu ABC gitu saja ya. Nanti Anda bisa terjemahkan itu. Kemudian disertai dengan jumlah individu hasil tes crossnya. Nah, ada 3 langkah yang harus kita kerjakan untuk menyelesaikan kasus ini, membuat peta kromosom ini dengan 3 gen ya. Yang pertama adalah kita harus tentukan mana genotip parentalnya.
Itu kuncinya pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana urutan gen yang benar. Jadi ABC kalau ditulis di situ ABC itu belum tentu benar, tapi kan harus ditulis karena itu untuk menginformasikan jumlah jumlah individunya ya, harus ditulis, tetapi urutannya belum tentu benar. Kan nggak masalah ditulis bolak-balik ya dalam ini, karena yang penting adalah dia fenotipnya itu gitu ya, genotip nanti menunjukkan fenotip itu, A besar, B besar, C besar. Kemudian yang ketiga, baru bisa ditentukan jarak masing-masing gen antara AB berapa, antara AC berapa, antara BC berapa. Nah, mungkin sedikit saya tambahkan informasi di sini bagaimana kok posisi itu menjadi penting. Ini misalnya, ini ada A, ini ada B, ada C. Kalau kita sudah tahu bahwa posisinya seperti ini, A, B, B, C ya. Misalnya ini jaraknya 8, ini jaraknya 7, AB 8, BC 7, berarti AC 15 kan gitu. Nah, ini kan akan sangat menentukan. Kalau misalnya ternyata urutan yang betul itu adalah ACB, maka jarak tadi itu kan menjadi tidak valid lagi, tidak betul gitu ya, karena urutannya salah gitu ya, urutannya salah. Oke, jadi itu ilustrasi mengapa posisi itu menjadi penting. Oke, kita coba lihat bagaimana cara menyelesaikan ini. Pertama, pertanyaannya tadi adalah mana genotip parental. Sama dengan tadi caranya, menentukan genotip parental itu adalah dengan melihat mana jumlah yang paling besar. Dalam hal ini tadi, kita lihat coba, yang paling besar adalah yang A besar, B besar, C besar, dan A kecil, B kecil, C kecil. Berarti itulah individu-individu parentalnya, ya, individu parentalnya. A besar, B besar, C besar, dan A kecil, B kecil, C kecil. Masih ingat ya, kalau posisi seperti itu berarti ini apa ini? Pautannya ini. Dominan ketemu dominan semua ya. Oke. Kemudian yang kedua kita tentukan adalah nanti ini untuk menghitung ya, soalnya kita harus menentukan genotip-genotip yang merupakan genotip hasil pindah silang ganda atau double crossing over. Pindah silang ganda atau double crossing over. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah dengan melihat jumlah genotip yang paling sedikit. Kita lihat tadi yang paling sedikit 5 dan 8, yaitu A besar, B besar, C kecil, dan A kecil, B kecil, C besar. Oke ya. Oke. Nah, kemudian baru setelah kita tahu mana yang parental dan mana yang double crossing over, individual double crossing over, kita baru bisa menentukan urutan gen yang benar. Bagaimana caranya? Caranya adalah parentalnya ini dijejerkan dengan hasil double crossing over. A besar, B besar, C besar disejajarkan dengan mana? Yang dua gennya sama dengan yang hasil crossing over. Yang dua gennya sama itu kan A besar, B besar, C kecil ya. Jadi kita jajarkan dengan A besar, B besar, C kecil. Sementara yang A kecil, B kecil, C kecil kita jajarkan dengan yang dua gennya sama yang dari double crossing over, yaitu ini. A kecil, B kecil, C besar. Ini. Terus selanjutnya bagaimana? Bagaimana cara menentukan posisi atau urutan gen yang benar? Yaitu dengan melihat A besar, B besar, C besar, A besar, B besar, C kecil. Yang beda posisi apanya itu? Yang beda adalah posisi C-nya. Oke. Demikian juga yang bawah. A kecil, B kecil, C kecil. A kecil, B kecil, C besar. Mana yang beda? Yang beda adalah posisi C-nya. Dengan demikian, maka kita simpulkan bahwa C itu seharusnya berada di tengah. C itu seharusnya berada di tengah. Jadi urutan gen yang benar itu mestinya ACB atau BCA juga boleh. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, yang penting posisinya ya, bola baliknya dari mana yang depan nggak masalah, ACB atau BCA. Oke, kita sudah temukan.
pertanyaan kedua sudah kita jawab ya. Pertama sudah kita jawab, yang kedua bagaimana urutan G-nya sudah kita jawab. Sekarang kita jawab pertanyaan ketiga, yaitu berapa jarak antara AC dan jarak antara CB. AB nggak usah dihitung karena otomatis kan penjumlahannya ya. Oke, bagaimana caranya? Ini caranya. Jadi ketika kita sudah tahu posisi atau letak gen yang benar tadi, maka selanjutnya kita tulis pada posisi yang benar seperti ini ya. Sama dengan yang di soal tadi, hanya kita tulis dengan urutan yang betul. A, C, B, A besar, C besar, B besar, A kecil, C kecil, B kecil, dan seterusnya. Jumlahnya dituliskan. Kemudian kita mulai menghitung jarak. Kita selesaikan satu-satu. Jarak antara gen A dan C. Bagaimana cara menghitungnya? Rumusnya sama, yaitu adalah individu hasil rekombinasi dibagi dengan jumlah individu keseluruhan dikalikan 100%. Kita hitung jarak antara AC. AC itu hasil rekombinasinya kan berarti yang pindah silang kan. Pindah silang antara AC gimana caranya? Adalah yang A dan C-nya itu berbeda. Besar kecil atau kecil besar. Kita lihat mana yang besar kecil dan mana yang kecil besar. Oke. Ya. Mana yang besar kecil, mana yang kecil besar. Nah, kita lihat ini. A besar, C kecil. Beda kan? Yang ini A kecil, C besar. Berarti angka-angka inilah atau individu-individu inilah yang merupakan individu hasil pindah silang antara A dan C. Kita tuliskan di sini. Kita tuliskan di sana 81, 85. Apakah cukup hanya itu? Belum. Karena pindah silang antara jarak AC itu kan juga melibatkan pindah silang yang double crossing over. Ya kan, double crossing over itu kan salah satunya juga pindah silang antara A dan C. Ya kan? Maka hasil pindah silang antara pindah silang ganda ya, itu juga kita tuliskan sebagai penyumbang rekombinasi, yaitu 58. Tadi sudah kita tentukan mana yang hasil double crossing over ya, ini sudah kita tentukan tadi. Kita jumlahkan semua dibagi 1000 karena jumlah totalnya 1000 dikalikan 100, hasilnya ternyata 17,9 sebenarnya ya awalnya, tapi kita jadikan jarak menjadi centimorgan. Oke, itu adalah jarak antara A dan C. Kemudian bagaimana atau berapa jarak antara C dan B? Sama caranya, kita lihat mana ya individu-individu rekombinan hasil pindah silang yang diakibatkan oleh pindah silang antara titik C dan B. Bagaimana cirinya? C dan B yang beda, mana C yang B yang beda? Kita lihat ya, mana C dan B yang beda ya. C dan B yang beda ini ya. A besar, C besar, B kecil. Berarti C dan B nya beda. Satunya A kecil, C kecil, B besar. C dan B nya berbeda. 27 dan 30 kita tuliskan 27 plus 30 plus, tapi ya karena melibatkan double crossing over tadi, maka double crossing overnya juga kita tulis. Artinya maksudnya pindah silang antara C dan B itu salah satu yang berkontribusi adalah yang dari double crossing over kan, nggak cuma satu yang crossing over yang tunggal di C dan B saja, tapi yang double crossing over juga menyumbang di sana. Jadi kita tuliskan di sini. Dibagi 1000 kali 100, hasilnya ternyata 7 atau 7% ya, berarti 7 cm jaraknya. Sudah ketemu, AC ketemu, CB ketemu, dan jaraknya sudah betul. Posisinya sudah betul, maka kita bisa gambarkan petanya. ACB 17,9 dan 70,8. Oke. Satu hal yang perlu saya ingatkan di sini adalah ketika Anda menggambar peta ya, bahwa meskipun Anda boleh saja ini tidak digaris dengan penggaris yang skalanya betul gitu ya. Bolehlah sekira-kira gitu. Tetapi proporsional lah. Kalau ini 17,9, ini 7 ya. Jangan digambar C-nya di sini gitu ya.
tentu saja proporsional. Meskipun Anda sudah tuliskan ini ya, tapi dibuat yang proporsional. Oke, itu tadi adalah bagaimana kita membuat peta kromosom dengan 3 gen. Oke, kita lanjutkan. Ada satu lagi, ya, ada satu lagi poin yang harus kita ketahui dalam kaitannya dengan pindah silang ini ya, pindah silang, kemudian ya pindah silang khususnya ya, yaitu terminologi yang disebut sebagai interferensi dan koefisien koinsidensi, atau interference dan coefficient of coincidence, singkatannya CC ya. I besar interference, dan CC coefficient of coincidence atau KK coefficient koinsidensi. Apa itu interferensi? Interferensi itu dimaksudkan adalah pengurangan nilai peluang terjadinya pindah silang karena pindah silang yang terjadi pada segmen dekatnya. Gini maksudnya. Jadi kalau misalnya ada kromosom gitu misalnya panjang gitu ya, kalau di sini sudah terjadi pindah silang, maka peluang terjadinya pindah silang di sini, jadi yang ini tadi sudah terjadi duluan gitu ya, maka peluang terjadinya pindah silang yang di sini itu dipengaruhi oleh pindah silang yang pertama tadi, dipengaruhi atau dihambat atau diganggu gitu ya, gitu. Nah, nilai gangguan itu disebut sebagai interfer. Interfer itu kan mengganggu sebenarnya ya. Jadi interference ini menyebabkan frekuensi pindah silang ganda. Artinya kalau sudah terjadi ini kan frekuensi yang biru itu kan lebih kecil, berarti terjadinya pindah silang ganda itu menjadi lebih kecil ya. Kemudian apa itu koefisien koinsidensi? Koefisien koinsidensi yaitu perbandingan antara nilai DCO double crossing over yang teramati dibandingkan dengan nilai DCO yang diharapkan. Jadi kalau boleh dituliskan sebagai rumus ya seperti itu, KK itu adalah banyaknya pindah silang ganda yang teramati dibagi dengan banyaknya pindah silang ganda yang diharapkan. Sementara interference itu rumusnya adalah 1 min KK. 1 min KK. Karena ini maksimal 1, berarti I itu maksimal 1 minimal 0 gitu ya, karena itu peluang. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah kasus di mana interferensinya itu sama dengan 1, interferensinya 1, itu maksudnya adalah bahwa pindah silang yang terjadi di sini itu menghambat seluruhnya, yang menyebabkan pindah silang ini tuh tidak terjadi. Jadi penghambatannya 100% gitu ya, atau interferensinya 1. Sebaliknya, apabila semua pindah silang ganda yang diharapkan itu dapat diamati, maka tidak ada interferensi. Artinya pindah silang ini sesuai dengan harapannya gitu ya. Peluangnya itu terjadi semua. Berarti pindah silang yang pertama tadi itu tidak mengganggu. Artinya I-nya itu sama dengan 0 ini. Tidak ada penggangguan. Gitu ya. Oke. Ini contoh nanti Anda bisa gunakan sebagai latihan. Ini nama gennya agak ruwet ya. Anda boleh saja kalau kesulitan dengan ini, Anda boleh ganti dengan ini, kan sama saja sebenarnya dengan ini. Anda ganti dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil gitu kan sama saja sebenarnya. Ya, jadi sama saja, hanya itu karena memang nama gennya itu GL gitu ya. Jadi agak sulit, bukan sulit sebenarnya, rumit gitu ya, tapi sebenarnya sama saja. Oke, jadi nanti ini bisa Anda gunakan untuk belajar. Ini ada kasusnya, kemudian bagaimana menentukan jarak dan bagaimana menentukan posisinya, kemudian bagaimana menentukan jaraknya dan menggambar peta kromosomnya. Oke.
Terakhir ya yang kita bicarakan pada hari ini, yaitu faktor-faktor apa saja sih sebenarnya yang bisa mengaruhi pindah silang. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor ini ternyata mempengaruhi besarnya pindah silang. Yang pertama adalah temperatur. Ya, temperatur di mana makhluk hidup itu hidup, gitu ya. Yaitu temperatur kurang atau lebih dari temperatur biasa dia beradaptasi di situ, gitu ya. Kalau kita misalnya sebagai contoh, manusia di Indonesia ini kan suhunya sekitar 29, 30 gitu ya. Jadi suhu 40 itu ekstrim bagi dia gitu ya. Nah, tanaman juga begitu. Tanaman di daerah tropis ditanam di tempat dingin, berarti dia melebihi temperatur yang normalnya gitu. Lebihnya tapi lebih di bawah gitu ya. Itu akan berpengaruh terhadap pindah silang, yaitu memperbesar dalam hal ini. Memperbesar pindah silang. Jadi konsekuensinya adalah bertambah variasi nanti ya. Kalau ditanam di tempat yang tidak sesuai itu. Kemudian yang kedua adalah umur. Semakin tua suatu individu makin kurang mengalami pindah silang. Ingat bahwa kita ngomong tentang pindah silang itu kita ngomong meiosis ya, tidak ngomong tentang batang, tidak ngomong tentang daun. Maka tentu saja ini kita sedang bicara tentang tanaman yang tahunan tentu saja. Ya, kalau tanaman tahunan itu kan bunganya keluar terus, tapi tanamannya tidak mati. Kalau semusim kan sekali berbunga mati, gitu ya. Oke. Semakin tua semakin kurang pindah silang. Jadi semakin tua variasi yang ditimbulkan itu semakin sedikit dari persilangannya maksudnya. Kemudian yang ketiga, zat kimia tertentu bisa memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Kemudian sinar X juga berpengaruh. Kemudian tadi sudah kita sebutkan poin yang paling penting tadi ya, cara antara gen tadi ya. Kemudian yang keenam juga diketahui sebuah fenomena ternyata bahwa jenis kelamin itu juga berpengaruh terhadap besarnya pindah silang. Ini ditemui kasusnya itu di ulat sutra misalnya ya, dan Drosophila ya. Ternyata jenis kelamin itu frekuensi pindah silangnya itu berbeda antara jantan dan betina. Baik, selesai kuliah kita pada hari ini ya. 3 materi pautan, pindah silang, dan pemetaan gen sudah kita selesaikan. Di pertemuan berikutnya nanti akan kita bicarakan materi yang selanjutnya. Saya cukupkan untuk materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.